Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufan Fernando Putra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nomor absen 53 dengan NIM 711422151. Di sini saya akan mempresentasikan makalah literasi digital saya yang berjudul Pengaruh antara e-commerce dan pasar tradisional untuk ekonomi Indonesia. Bab 1, pendahuluan e-commerce. E-commerce singkatan dari electronic commerce, merujuk pada kegiatan pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi bisnis dilakukan secara online antara penjual dan pembeli tanpa pertemuan fisik. Platform e-commerce umumnya melibatkan website, aplikasi mobile, atau platform online lainnya yang memungkinkan untuk menjelajahi katalog produk, memilih item yang digunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia. Berikut beberapa kekuatan e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan pasar yang cepat. E-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dengan semakin banyaknya produk yang mengadopsi transaksi online. Persaingan sengit. Pasar e-commerce di Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya platform e-commerce yang beroperasi. Beberapa platform e-commerce terkemuka di Indonesia termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Peningkatan penetrasi penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone yang luas di Indonesia menjadi faktor penting dalam pertumbuhan e-commerce. Keempat, membuat transaksi online yang dominan. Di Indonesia, sebagian besar transaksi e-commerce dilakukan melalui pembayaran online seperti transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran melalui dompet digital. Yang terakhir, potensi pertumbuhan di daerah terpencil. E-commerce memberikan peluang bagi pelaku usaha di daerah terpencil untuk menjual produk mereka secara nasional maupun internasional. Yang 1.2, pasar tradisional. Pasar tradisional di Indonesia dapat diartikan pada pasar yang menjual berbagai macam barang dagangan secara tradisional, biasanya dijalankan oleh pedagang kecil atau individu yang beroperasi di kawasan pemukiman atau pusat kota. Pasar tradisional Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan. Saya lampirkan foto tradisional di Tanah Abang. Kondisi pasar tradisional di Indonesia bervariasi tergantung pada lokasi, ukuran, dan tingkat perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Berikut ciri-ciri umum dan keadaan pasar tradisional di Indonesia meliputi: yang pertama, ragaman barang dagangan di pasar tradisional. Menyediakan berbagai jenis barang dagangan mulai dari bahan makanan segar seperti sayuran, buah-buahan, dan daging dan rempah-rempah. Yang kedua, pedagang di pasar tradisional. Pembeli dapat berinteraksi langsung dengan pedagang dan membeli barang dagangan secara langsung, berbeda dengan e-commerce yang secara virtual. Skala usaha kecil. Mayoritas pedagang di pasar tradisional adalah pelaku usaha kecil atau individu yang berjualan dalam skala kecil. Mereka memiliki kedai kecil atau berjualan di pasar atau di jalan-jalan atau ruko. Yang keempat, lingkungannya sibuk. Pasar tradisional sering menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, kondisi infrastruktur yang beragam. Kondisi infrastruktur di pasar tradisional bervariasi di setiap daerah. Beberapa pasar tradisional memiliki fasilitas modern seperti air, tetapi tantangan terkait menurut infrastruktur yang memadai. 1.3, penjualan e-commerce. Perdagangan melalui e-commerce di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. E-commerce telah menjadi salah satu tempat dan platform-platform yang seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Meskipun e-commerce peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia, karena pasar tradisional adalah tempat di mana banyak orang Indonesia berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh e-commerce. Dan menurut saya yang saya rasakan sendiri, penjualan e-commerce ini lebih banyak menguasai sisi ekonomi daripada pasar tradisional. Ini bisa dilihat dari banyaknya aktivitas jual beli di platform e-commerce sekarang. Bab 2, kita masuk ke isi 2.1, faktor e-commerce mengapa lebih diminati di Indonesia. Di masa sekarang penjualan e-commerce ini jadi lebih dominan daripada pasar tradisional. Di Indonesia bukan karena pasar tradisional satu membuka dan mengoperasikan toko online biasanya memerlukan investasi awal yang lebih rendah, terus memungkinkan penjual untuk mengumpulkan data dan informasi pelanggan untuk memahami preferensi dan kebiasaan belanja mereka. Dengan informasi ini memberikan pengalaman belanja yang lebih disesuaikan. Aksesibilitas e-commerce memungkinkan orang untuk belanja kapan saja dan di mana saja selama mereka memiliki akses internet.
jual. Keempat, pilihan yang lebih luas. E-commerce menyediakan pilihan produk yang lebih banyak dibanding pasar tradisional, yang tentu merupakan kelebihan dari e-commerce sendiri. Yang terakhir, kemudahan perbandingan harga. Dalam e-commerce, konsumen dengan mudah membandingkan harga produk antara satu dengan lain dan dapat berpindah-pindah penjual dengan cepat dan dapat membandingkannya dengan cepat. Mungkin itulah yang membuat sekarang pembeli lebih memilih pasar e-commerce daripada pasar tradisional karena kemudahan. 2.2 dampak ekonomi di Indonesia. Karena e-commerce di Indonesia lebih diminati konsumen daripada pasar tradisional, ini membuat perubahan ekonomi di masyarakat, apalagi yang bersangkutan seperti penjual dan pembeli ini berubah. Seperti dari sudut e-commerce, penjual di e-commerce akan lebih diuntungkan karena banyak mendapatkan konsumen, walaupun pasti akan terjadi persaingan yang lebih banyak. Yang kedua, kurir akan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak karena e-commerce membutuhkan kurir untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Ketiga, arus perputaran uang akan lebih banyak karena konsumen meningkat. Keempat, menambah lapangan pekerjaan baru seperti menambah karyawan dan menambah penjual. Tentunya akan menambah lapangan pekerjaan di e-commerce sendiri. Pasar tradisional, penjualan akan berkurang dan ekonomi penjual akan turun dan penjual harus memikirkan cara agar tidak mengalami kebangkrutan sendiri untuk menghadapi pasar e-commerce dan pasar modern. Kedua, pembeli akan berkurang dan arus perputaran di pasar tradisional ini akan berkurang juga. Ketiga, mengurangi lapangan pekerjaan seperti tukang angkut barang dan tukang parkir pendapatannya akan berkurang karena konsumennya berkurang. 2.3, hukum yang berjalan di e-commerce dan pasar tradisional. Hukum yang benar-benar mengikat antara persaingan e-commerce dan pasar tradisional ini sebenarnya belum ada yang mengatur tentang persaingan ini di Indonesia. Tetapi ada hukum yang berjalan di antara aktivitas e-commerce dan pasar tradisional dan diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat baik di pasar online maupun offline. Undang-undang monopoli ini melarang praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan, penggabungan perusahaan, merugikan persaingan. Badan Pengawas Persaingan Usaha KPPU bertanggung jawab untuk mengawasi dan bertindak dengan undang-undang ini. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tujuannya mengatur berbagai aspek perdagangan di Indonesia, termasuk pasar online dan offline perdagangan agar memenuhi standar dalam menjalankan bisnis mereka. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan dengan sistem elektronik. Peraturan ini mengatur perdagangan melalui sistem elektronik yang mencakup perdagangan online. Peraturan ini menyediakan pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis online, termasuk persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam bisnis online ini. Kita masuk bab 3, kesimpulan. Menurut saya sendiri, di era sekarang yang semuanya serba menggunakan dan memanfaatkan teknologi, itu ada dampak positif dan negatif. Ini saya rasakan sendiri, contoh positif teknologi di era sekarang semakin mempermudah manusia, seperti ketika saya ingin pergi atau membeli makan atau barang, dipermudah dengan teknologi. Sekarang bisa lewat aplikasi di handphone saya, karena ada Gojek, Grab, Shopee, dan juga sistem lainnya. Dan sistem pembayaran ini bisa dilaksanakan secara non tunai atau tidak tunai lewat kris, mobile banking, OVO, dan Dana, dan lain-lain. Sehingga mempermudah aktivitas saya di kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan itu, saya juga merasakan sisi negatifnya, bahwa pasar offline dan pasar tradisional ini juga sudah mulai turun peminatnya karena adanya e-commerce, sehingga saya rasa akan mempengaruhi penurunan ekonomi di pasar tradisional atau offline, bahkan bisa menghilangkan lapangan pekerjaan. Oleh karena ini, menurut saya perlunya adanya bantuan dari pemerintah dan perlindungan persaingan dengan dibuat aturan hukum yang mengatur persaingan antara pasar tradisional dan e-commerce sehingga pasar tradisional bisa bertahan, dan perlu juga adanya peningkatan SDM sendiri dari penjual pasar tradisional agar bisa membuat usahanya tidak kalah saing atau mungkin bisa berjualan online atau berjualan offline sehingga bisa mengikuti permintaan konsumen. Dan saya rasa untuk kedepannya sebenarnya pasar tradisional dan offline ini tidak akan mudah hilang
karena nyatanya konsumen ini masih membutuhkan pasar tradisional, karena memang pasar tradisional dan e-commerce ini memiliki ciri khas masing-masing yang dari sisi pasar tradisional memil bisa melihat langsung secara real time dan bisa membeli langsung, dan e-commerce hanya bisa melihat melalui video dan foto saja. Sehingga konsumen pun bisa memilih antara pembelian lewat e-commerce atau pasar tradisional. Dari kasus di atas mengajarkan saya bahwa persaingan di dunia pekerjaan ini sangat berat, dan untuk itu saya sendiri sedang berusaha agar tidak kalah bersaing dengan cara belajar di bangku perkuliahan agar sumber daya manusia dan soft skill dan hard skill saya meningkat, dan tak lupa saya pun mencoba beradaptasi dengan mencoba memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Itu tadi mungkin yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum, terima kasih. Kamu nggak sampai kan? Oh, iya.